Oke, teman-teman, kita lanjut, kita bahas untuk sektor emas. So, yang pertama, ARCI ya. Eee, uff, enek yang mau bahas begini. Nah, kita cek dulu XAUUSD. Sebenarnya XAUUSD-nya lumayan cakep, teman-teman ya. Akhirnya bisa naik lagi gitu. Jadi sebenarnya kalaupun uh, gold price itu masih di sekitar 4.500 plus gitu kan, di atas, harusnya untuk Q2 ya, Q2 2026 gitu ya, which mean nanti sampai closing 30 Juni ya kan, harusnya masih bagus. Tapi di sisi lain sebenarnya ya pemerintah kita kan yang naik tarif inilah ya kan ke sini, makanya ya marketnya turun. Jadi at least view-nya adalah kalau misalnya commodities yang nanti masih naik gitu ya, setelah market merespon bad news yang pemerintah kasih sama ditunggu juga. Karena ini tadi sih kalau di ini ya yang Menteri SDM ini masih usulan penyesuaian tarif ya, masih diusulkan. Tapi biasanya kalau yang namanya pajak supaya naik ya biasa usulannya cepat diterima, gitu kan. Ya namanya juga Wakanda gitu ya. Jadi jadikanlah ini sebagai good news teman-teman yang belum punya saham-saham yang berhubungan dengan emas. So the power of gap gitu ya, teman-teman lihat gapnya ketutup lagi akhirnya setelah di bawah Junam. Ya jujur Mas Emon juga sebenarnya dulu kemarin punya posisi di Arci, sesi 1 tak cut loss. Ketarik di Jumat ya akhirnya ketarik jauh ya, bersyukur tapi tetap aja yang namanya CL bikin hari-hari nggak bagus gitu ya. Oke, so next supportnya dia ada di 1355 teman-teman. Nah, ini nggak tahu apakah bakal bisa dibawa technical rebound lebih cepat atau enggak. Jadi memang confirmation-nya itu basisnya akan kita lihat di hari Senin. Ya, ya karena sulit gitu ya untuk memprediksi kayak begini gitu kan. Curiga Wakanda sengaja keluarin windfall pas mau rebound supaya Purba yang disalahin. Ya, maybe gitu ya, politik. Terus apalagi nih? Nah, jadi kalau misalnya aku ngelihat sih base support yang paling kuat itu ada di 1300. Ya, jadi kita harus lihat di sini seperti apa responnya, apakah kena terus dia balik badan gitu ya, misalnya kayak ketarik terus begini, ya nggak ada yang tahu gitu kan. Tapi balik lagi nih, ini kejelasan ini sampai tanggal berapa aku belum coba cari info ya teman-teman ya. Sampai kapan, nanti tak coba cari-cari info dulu. Sama, ya paling area supportnya ya antara 1350 sampai 1100 inilah. Ya kan kalau misalnya pun dikasih 1260 ya kita perkecil sedikit untuk ngambil beberapa base area support 1260. Ya ini mulai cakep lah buat dipantau. Ya ini juga sebenarnya kalau misalnya kalian lihat di posisi ini kan ini juga turun gitu ya. Kalau misalnya ngambil case-nya seperti ini nih. Nah, ini kan jadinya drop nih. Tapi ya balik lagi. Kita coba ngelihat ya support-supportnya di mana habis dari sini tembus. Kalau misalnya bisa ke 1100 atau 1245 lumayan nih. Karena posisinya juga dia itu bukan pas kondisi naik terus kan. Dia justru kondisinya pas udah oversold. Jadi untuk dia rebound lebih cepat harusnya bisa. Khususnya Archie kan. Nah, inilah resiko yang tambangnya benar-benar tambang emas ya. Harusnya sih harta yang cepat ya, karena harta itu kan produk jadi gitu ya. Archie. Nah, Archie XL-nya banyak gitu kan. Tapi kenapa ya XL-nya di kiri, ya YP sama XC, terus cek di kanan KZ, ZP, RX, AI, AK, MG buang semua gitu kan. Jadi tanda tanya besar gitu kan, paradoks gitu ya. Ketika pahlawan bursa stay, asiknya buang. Archie. Nah, buangnya 19M, kayak gitu ya mau nggak mau dipantau. Kita cek 4 hari terakhir ya dari hari Senin. PD-nya ternyata jumlahnya masih banyak, XL-nya di kiri, XC sama YP-nya, nah KZ ZP buang. Tadi YP nggak kelihatan, nah YP-nya di kanan buang. Jadi cek ini yang ngehold ya, KZ, ZP sama RX ternyata dalam seminggu terakhir itu masih buang barang, view-nya seminggu dulu. Jadi ini masih jadi tanda tanya apakah besok technical rebound atau enggak. Ya kalau kalian bisa bottom fishing ya silahkan.
Tapi kalau misalnya nanti ada continuation untuk turun, ya mungkin sekali lagi penurunan kita bisa coba masuk gitu ya. Kayak gitu. Sama ditunggu lah kira-kira udah price in atau belum paniknya. Dikonfirmasi besok Senin. Sama kita minggu ini cuma 3 hari ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumatnya libur. Yeay. Gitu kurang lebih. Nextnya emas. Nah, emas, padahal harga emasnya naik. Ya benar, kayak gitu ya. Lanjut lagi. Jadi kalau misalnya emas, ya posisi ternyata kita ngelihat ya double top formation di sini kan. Pusing juga, tiba-tiba ketarik 13-12%. Jadi at least satu harapan lagi ya di 7.300. Ya balik lagi teman-teman ya. Kalau udah ketarik 76 kayak gini, apalagi sentimennya baru negatif kemarin, harus dipantau dulu karena kita kagak tahu gitu ya. Kalau misalnya memang teman-teman resikonya tinggi ngambil di bawah ngaso ya silahkan gitu ya. Tapi kalau aku nyaraninnya yang lebih safe ya tunggu dulu gitu ya, nggak jadi masalah ketinggalan dikit. Kenapa? Karena kalau misalnya 7.300 ya ini dia breakdown lagi ke bawah ya agak sedikit panjang berarti runtutan untuk turunnya. Dia punya retracement ya, karena sama kayak gini nih. Nah, kurang lebihnya gini ya. Double top, terus ketarik, terus nanti dia naik lagi. Memang naik lagi. Nah, makanya di sini ya kita tunggu dulu, apalagi kan dia deras nih turunnya. Dia bisa technical rebound atau enggak. Sebenarnya kalau dilihat secara technical, chance-nya dia buat naik atau technical rebound tuh lumayan gede, karena posisi di sini memang udah area-area oversold lah. Kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya dibilang, Mas, apakah ini terkait banyak emiten yang oversupply di publik gak ketampung gara-gara aturan free float? Emiten oversupply. Ya enggak sih, justru memang harus oversupply ya. Di saat ini memang harus emiten itu oversupply di retail supaya free float-nya cakep kayak gitu. Dan kemarin udah lihat free float-nya bagus-bagus, udah mulai balik. DSSA sama Brand udah good news, mereka free float-nya udah mau 15%, kalau Brand, kalau DSSA udah 15%-an, which is good gitu ya. Makanya ini tanggal 12 dilihat nih good news nggak nih dari MSCI nih. Karena yang di sini sedikit dibahas ya, news-nya itu cenderungannya jelek dan capital outflow masih di freeze. Jadi itu dulu yang dilihat tanggal 29 atau tanggal 12. Kalau tanggal 12-nya approve jelek ya tanggal 29-nya bakal jelek. Kalau good news tanggal 12-nya gitu ya, meskipun kita udah tahu tapi nunggu official statement ya nggak jadi masalah kayak gitu. Gitu ya gambarannya. Jadi balik lagi masih nggak tahu ya, masih wait and see. Ini juga masih bingung-bingung. Jadi kalau bingung ya lebih baik ditonton dulu, pantau emas. Nah ini pas baru buangan pertama. Jadi ini salah satu buangan yang cukup gede emas sejak dia akumulasi tanggal ini ya yang hampir yang triliunan ini ya. Dari bulan 3 bahkan dari bulan 5. Jadi ini pas buangan pertama. Jadi kalau yang namanya buangan pertama yang besar, tandanya apakah mereka akan taking profit ya kita nggak tahu. Gitu. Jadi kalau misalnya mereka mau taking profit dulu, biarin dulu. At least teman tuh udah tahu ya, emas itu kalau narik dia akan kenceng. Gitu. Oke? Gitu aja teman-teman. Next lagi buat si BRMS. Nah, BRMS ini sebenarnya sama sih, sama-sama andalan buat di emas gitu ya. Yang naiknya rata-rata lumayan relatif cepat naik. Nah, ini gap-nya udah kemakan, udah ketelen 775 di 785. Nah, ini kan turunnya tebel banget ya candle ya. Set. Dan ini sebenarnya juga dia bawa gap up. Ini karena dia udah habis kita pindahin sini gap-nya. Jadi ini nanti buat next target ya. Di kisaran 840. Karena ini turunnya masih agak dalam, dan biasanya kalau turunan dalam dia suka continuation seperti ini, jadi dilihat dulu ke 715 nih teman-teman. Kalau misalnya dikasih 715 ya mantep lah, lumayan ya. Jadi balik lagi, event itu buat saham-saham emas, pantau dulu. Kalau misalnya masih mau ditarik turun, biarin. Kalau udah support-supportnya nanti udah mulai gerjet-gerjet, mulai kayak gini ya, mulai dia konsolidasi atas bawah, disitulah kita coba masuk. Nah, di sini BRMS kita cek. Jadi even katalis globalnya bagus pun nggak impact ya, karena internalnya teman-teman ya. Internalnya lebih kuat.
Lihat kirinya XLXC masih di kiri, ada YP juga, KZT masuk tipis-tipis, tapi ini nggak bisa ngambil kesimpulan. Lebih baik tunggu dulu, Smart Money AK, ZP, CC, buang barang, cek dari tanggal 4, gitu kan, cek dari tanggal 4, YU, nah XL di kiri, ada SQ, ada KZ, oke bagus, KZ masih ada pegang barang, YP sama XL. Ingat, BRMS itu top 10 constituents ya. Ini mana nih? Tadi yang Mas Emon mention ya, ini top 10 constituents. Jadi kalau misalnya dia berkurang secara float-nya gitu ya, ntar nih. Ini ya, kalau misalnya harusnya BRMS ada ya di sini. Nah, BRMS kalau misalnya downweight ya dilihat downweight-nya semana, ada potensi ketarik turun atau enggak. Kalau misalnya betul ketarik ya ini karena top 10 constituents, ada potensi ya untuk sebenarnya dia ditarik dulu ke bawah. Tapi yang paling pas buat dipantau itu ya si KZ-nya ini nih. Kalau KZ masih pegang barangnya terus dan akumulasi, sebenarnya udah masih tahu masih akan dibawa naik ke atas. Kayak begitu. Gitu ya teman-teman ya. Itu buat BRMS. Next lagi BRMS Antam. Nah, ini Antam. Nah, Antam waktu kemarin harapannya 3.900 ketarik ya. Ini ada gap lagi di sini. Jadi bayangin LQ45 ditarik gapnya banyak, pusing sama ya kita sama-sama retail. Nah, ini kebiasaannya begini ya. Nah, ini ketariknya dalam nih. Nah, 3.700 teman-teman ya, drop. Apakah ada potensi ke 3.490? Kayaknya iya. Gitu. Jadi pantau dulu, nanti kita lihat isi flow-nya gimana. Tapi paling nggak teman-teman tahu ya, masuknya area-area oversold tetap. Sementara nunggu dulu, nontonin dulu Senin besok seperti apa. Karena aku juga nggak tahu besok kejadiannya kayak gimana. Jadi dilihat dulu, at least posisi Antam buangannya mulai ini ya, mulai mengecil. Kalau dia mulai ratusan M, kayak gini ya, kayak 100-an M, nah itu yang harus dipantau. Kalau misalnya buangannya mulai mengecil, cuma single digit gini, ini harusnya nggak lama lagi lah buat dia mantul lagi gitu kan. Karena sekelas Antam harusnya cepet. Nah, nanti yang diperhatiin siapa yang makanin barangnya. Cek tanggal 8, nah BB-nya ada nih. BB, ZP, ZP-nya mulai jualan, SQ, DX, nah ini XL dari kiri ya, XL, YP, XC, buangan barang AK, LG, AZ. Cek 4 harinya, masih yang makanin barang RX, BB, sama ZP. Bagus top 2-nya nih ya, RX sama BB-nya masih makan barangnya masih banyak, buang barangnya ternyata AK, YU, KZ, sama CC. Nah, jadi dilihat lah, selama masih ada buyers asingnya, sebenarnya sahamnya masih bagus. Tapi balik lagi kita kagak tahu nih, yang lagi buang AK, YU, KZ sama si siapa namanya si CC ini yang nggak tahu sampai kapan mau buangnya. Tapi at least tinggal dilihat, oh momentumnya sebenarnya udah masuk area oversold. Berarti nggak lama lagi harusnya terjadi rebound. Tapi balik lagi ya, karena newsnya tiba-tiba, cek dulu lah. Kalau memang masih ketarik ke 3.400 ya bagus nih buat coba cicil-cicil serok. Kayak gitu. Karena ini sebenarnya kan bulan 5 ya. Ini bulan 5 nih, teman-teman, bulan 5, bulan 6, masuk bulan 6 lah ya. Kalau misal ketarik sampai bulan 6 awal gitu kan. Bulan 6 awal, bulan 7 sampai 8 harusnya di earnings-nya ini kalau sesuai dengan ekspektasi jadi bagus, harusnya naiknya ya mulai masuk bulan 7 lah, akhir bulan 6, bulan 7, bulan 8 harusnya bisa ngeliat naik lagi. Jadi kalau misalnya masih ketarik turun, ngikutin siklus fundamental aja. Earnings-nya kapan. Kayak gitu. Sama nanti dilihat nih, mulai masuk bulan 6, bulan 7, apakah freeze-nya mulai dibuka, karena lumayan bagus nih teman-teman ya. Sampai sekarang kalau dari news-nya 566 emiten dari 910 ya, kalau nggak salah ya. Katanya sih 500 plus gitu kan, sudah free float 15%. Tandanya udah ada kemajuan lah. Tahu respon MSCI seperti apa, tapi kemajuannya udah ada. Jadi harapannya masih bullish sih buat di Q3 ke atas lah. Kita kan masih di Q2 sekarang kan, jadi Q3 ke atas lah. Kita lihat kayak gitu. Jadi sementara seperti itu, tunggu dulu posisi oversold, nanti tinggal tunggu
waktu dia mantul. Untuk sekarang pantau dulu. Mas Emon juga bingung sebenarnya. PSAB. Nah, PSAB liatin polanya. Nggak mau dikasih naik di atas 580. Tandanya apa? Nah, bentar lagi nih teman-teman ya, kalau misalnya ketarik di 478 misalnya, kena banting, itu kan 478 sampai 466, kalian udah lihat nih, level bawahnya dia di sini. Ini bisa teman-teman masukkan jadi day trading. Tradingnya ya udah, trading dia dapat itu, terus kalian buang. Ini mungkin fase sampai bulan 5, bulan 6. Baru dari bulan 6-nya, ya semoga kita bikin investor outlook lagi ya, jadi jangan lupa hadir di situ buat ngelihat lagi update-update-nya. Sementara mainkan dulu teman-teman ya day trade. Kalau misal ketarik lagi buat si BRMS kemarin kalian lihat PSAB kalian lihat dia naiknya tiba-tiba kenceng. Tapi setiap masuk 580 langsung kehantem jatuh. Nah, tinggal dilihat. Mas, apakah Lapko emas-emasan bagus tapi harganya di bawah drop? Tandanya asing nggak peduli Lapko. Bukan ya. Lihatnya harus dua tipe. Satu, emiten itu cara berpikirnya dia top down analisis gitu ya. Top down dari atas ke bawah. Yang dilihat tuh makronya dulu. Makronya busuk ya dia nggak akan masuk. Kayak gitu. Tapi ketika makronya bagus ya dia pasti akan masuk. Itu dulu. Nah, tapi kalau misalnya ada beberapa institusi yang dia ngelihat sahamnya ini bagus, ya dia akan serok ya dia tetap akan serok. Tapi powernya itu tidak sekuat ketika makronya bagus. Jadi begini ya, ke bawah. Itu piramidanya begini. Di atas itu top down, makro, terus baru ke bawah-bawah. Karena paling bawahnya itu adalah emiten gitu ya. Dari makro ya kan turun ke industri, turun ke industri baru masuk ke saham-saham gitu simpelnya. Oke, lanjut lagi teman-teman. MD, KA ya. Ini udah dibahas belum tadi nih? Belum ya. PSAB cek lagi PSAB. Nah, PSAB buangan ya ke 6M digabung buangan juga. Jadi pantau-pantau dulu. Biasanya retailnya rame, ternyata enggak nih. Nah, HP kan di kiri nih. HP-nya mulai akum ya. Bisa nanti kalau ditarik, teman-teman bisa coba nih cicip-cicip. Karena HP biasanya kalau beli mantep ya, suka ditarik ya. Kayak gitu. Cek dari tanggal 4-nya, CC, ZP, SQ, masih ada nih ternyata CC-nya ya. Kalau dari kemarin-kemarin nih, Serok yang naik 11% kemarin. XL, XC-nya di kanan, pantau dulu at least, kalau misalnya bisa ditarik ke bawah lagi lumayan. Itu untuk PSAB, next lagi MDKA, tadi ada yang nyangkut. Mas, PSAB gimana? MDKA gimana? Sebenarnya kalau lihat MDKA ini support kuat ya. Di 2770 nih, di sini, dan di sini. Nah, ini nggak tahu nih, dia kayaknya tembaga kenanya paling gede ya. Karena MDKA tuh tembaganya lumayan ya. Ya sih, tadi tembaga ya. Atau ada tembaga tuh kan, tembaga kena juga. Nah, ini dilihat lah teman-teman. Ya kalau misalnya ketarik lagi 2500, ini benar-benar satu support kuat lagi ya di bawah ya. 2170. Jadi kalau misalnya ketarik sekitar 20-an% lagi ya ini enak banget nih kalian masuk di 2100. Kalau ya. Tapi ini pantau dulu lah per hari besok ya, per hari Senin. Ini mantul nggak nih dia? 2780. Kalau misalnya di sini lanjut turun, ya consider aja ini pada TP nih. Yang ngambil di sini ini pada TP dulu. Kayak gitu. Jadi ketika dia ditarik masuk, ketika dia ditarik udah agak dalam, baru teman-teman masuk gitu ya. Ini earnings kapan nih? Earnings-nya, estimate date-nya, periode, oh dia belum keluar Lapko ya. Nah, ini dilihat dulu lah. Kayak gitu. Sebenarnya 2780 harusnya kuat ya. Nah, ini lihat mantul kan. Nah, ceklah MA 200. Nah, lupa ya buka MA ya. Kalau dekat-dekat MA 200 biasanya ada potensi dikasih naik biasanya. Tapi baik lagi lihat lah, kalau memang masih bisa ketarik 2570, pantengin nih. Tinggi nggak nih akumulasinya? Nah, ini yang menarik. MDKA akumnya gede nih, ditarik AR, mau ARB kan. Cek MDKA yang makan siapa. Kalau PD, nah, menarik. Nah, ini potensi rebound-nya gede nih, MDKA ya. Asingnya naiknya tinggi. Tapi balik lagi teman-teman ya,
jangan sampai kejebak, karena cuan juga posisinya kayak gini, dia dihantam ke bawah, asingnya akum, tapi harganya tarik turun. Nah, ini PD bener-bener makannya gede ya, ini insti nih. Ini XL-nya kecil, KZ masuknya kecil, buangan barangnya OBB, OD, ZP, tapi lihat nih, yang ngambil barangnya sendiri ya, PD doang nih, majority. Terus asingnya akum. Jadi MDKA kayaknya besok bisa mantul kalau ngelihat katalisnya dari ini ya, dari flow ya. Cek lagi ya, apakah makin gede kalau dari seminggu. Tanggal 4, PD-nya top ya, 1,3 juta, AKKZ-nya masuk, XL di kiri memang agak gede, tapi tidak dominan. Buangan barang rata, ZP, BB, OD, SS, NI. Lihat nih jumlahnya, ratusan-ratusan. Jadi at least tau lah yang makanin MDKA PD ya bandarnya. PD UE-nya Thohir, MDKA emas, dan lain-lain, betul. Padahal dia punya ini ya, padahal dia LG ya harusnya ya. Tapi bandarnya dia pakai PD ya. Temenan berarti. Padahal tuh PD tuh kecenderungannya retail, teman-teman ya. XL, YP, XC, sama PD itu kecenderungannya retail ya. Indo Premier tuh biasanya retail, tapi ternyata berarti kalau dari sini tahu lah, berarti ini ipotnya ipot ini ya. Apa namanya? Ipotnya ipot insti ya, institusi ini berarti ini. Ya kan gampang lihatnya. Wah, asingnya akum. Ya udah, berarti bukan retail. Ya, iya. Gitu. Nah, ini materi batch 1, batch 2 ya. Lanjut lagi. Harta ya, Harta. Nah, cakep tuh MDKA tuh. Kalau yang berani ya, tadi ya, MDKA ya. Tuh coba nggak ya besok. Nah, Harta. Harta karena reject sini, teman-teman. Ya kan, reject dan turunnya juga lumayan 6%. Ya, dilihat dulu lah, ini tembus 2.600 nggak? Soalnya kalau memang mau ngambil harga bawah ya, harusnya dia tutup gap dulu nih, MA 100. Aku juga sebenarnya sih paling nggak pengennya dia nutup MA 100 biar daerah-daerah MA 100 biar enak nih nge-swing-nya ke atas kan, kayak gitu. Nah kalau ngelihat posisi gini sebenarnya ada harapan mau cup and handle formation, apalagi di sini juga dia kan sebenarnya turun ya, tapi ya we'll see lah besok Senin cek 2.650-nya tembusnya jebolnya gede apa enggak. Kalau misalnya memang jebolnya agak gede ke 2.500 ya kita lihat gitu ya. Sama pas di sini memang udah fase-fase oversold ya kita cek apakah si Harta ini ada akum atau enggak. Ternyata masih konsisten buang barang dari asingnya. Jadi kalau misalnya kita cek Harta, cek di tanggal 8, ZPI UBK-nya di kanan, di kiri. Oke, baik. Buangannya siapa? AK, CC, sama YO. YO nggak kenal siapa, kita cek. ZPI UBK masuk, tanggal 4 dicek. Nah, YU masih ngumpulin barang nih, YUBK. YP-nya, YP ke bawah udah kecil-kecil, YU-nya doang yang dilihat, buangan masih ZPAK. Jadi ya sementara Harta tunggu dulu gitu ya penurunannya. Kalau misalnya secara ngomongin fundamental harusnya si Harta tuh nggak terimpact dengan pajak ini ya. Karena Harta tuh barang jadi gitu ya. Beda sama Archie, BRMS, MDKA yang kayak gitu. Dia itu tambangnya, dia itu nggak nambang ya, dia itu barang jadi ya, jatuhnya perhiasan gitu. Harusnya sih dia nggak kena impact si Harta. Harusnya, tesis sementara gitu ya. Jadi kalaupun yang comeback-nya cepet, harusnya HRTA. Kayak gitu, teman-teman. Nah ini kan karena nge-shock aja kan, ibaratnya satu industri emas kena semua ya, dia ngimpact juga. Tapi harusnya buat yang anomali naik, harapannya sih ngelihatnya Harta ya. Kayak gitu. Oke? Tapi kalau dari flow ya nggak bisa kayak gitu juga ya, harus nunggu juga. Jadi itu ngelihatnya spekulasi, teman-teman, balik lagi, karena dia sedikit berbeda dengan saham-saham emas lainnya. Karena dia adanya di hilir ya, bukan di hulu. Kalau tadi yang semuanya hampir ARB kan di hulu semua tuh. Yang ngerok dari tanah, terus diekspor. Gitu kan. Sementara Harta barang jadi. Oke? Next lagi, Dewa ya. Nah, Dewa, kalau misalnya masih ditarik turun, teman-teman simpelnya lihat aja masuk dekat-dekat daerah MA 200. Itu sweet spot kalau mau beli.
kalau misalnya nyangkut gimana, ya mau nggak mau sabar teman-teman ya. Nah, ini karena turunnya lumayan 8%, nggak tahu continuation apa enggak besok. Tapi biasanya kalau misalnya ketarik turun dia mau sekali 2 kali ya. Jadi dipantau dulu kalau misalnya memang ditarik turun lagi ke bawah ke daerah 450, ya udah dicek lagi, ya kan. Mulai deket MA 200, di situ teman-teman bisa serok lebih banyak. Kayak gitu ya. Bingung kenapa asing nyerok pada hari Jumat? Ya sengaja biar harganya dapat lebih murah setelah dibanting gitu kan. Karakternya memang seperti itu. So, balik lagi, ini buat si bumi, paling nggak teman-teman pantau-pantau lah area-area psikologis ya, kayak 460 atau 450 nih. Tak kasih ya, 46, biar jauh, 450 nih, 442, 450, 460 dah. Ya kan, dikit nih. Ini pantau-pantau lah nih, 460. Kalau misalnya ketarik dan lewat ya, lewat-lewat nih angka-angka psikologis kayak gini, ya biarin aja nih. Kalian bisa ngambil nanti daerah-daerah 430 atau 400 kecil ya, 430, 440. Ini enak buat teman-teman masuk. Tapi paling nggak, teman-teman tahu view-nya masih agak panjang ya. Dewa sama bumi. Terus dilihat nih, selama transaksinya dia masih gede-gede ya, setiap hari, masih tinggi, harusnya view-nya buat MSCI lagi masih bisa ngelanjut. Tapi memang pasti akan lama, teman-teman. Ya kalian harus nunggu lah, 6 bulan nyangkut. Kayak gitu, karena nih gap-gap 600, 670 masih ada gitu ya. Jadi kalaupun ini ketarik lagi ke bawah, daerah-daerah 400, ya silakan serok nih. Karena kalau beneran dapatnya di 400 ya, ini lumayan nih buat teman-teman ya, ngambil. Kalau yang belum punya buat nge-swing lagi, harusnya nggak lama ya. Kalaupun udah masuk bulan Mei dan dia hit lagi 400, kalian bisa serok lebih banyak. Karena targetnya masuk ke Q3 sama Q4. Kayak gitu. Karena kalau misalnya memang Q3 dan Q4-nya masalah MSCI free float ini belum kelar, menurutku sih keterlaluan ya. View-nya gitu aja sebenarnya. Ya, selamat menanggung resiko inilah ya, investornya Indo ya. Kalau misalnya memang view-nya Q3 sama Q4 belum selesai. Kayak gitu. Tapi balik lagi ya, support di 400-annya ini kuat. Kayak gitu, ada yang jagain lah nih. Sini, sini, sini. Nah ini tinggal OTW nih sini. Kayak gitu ya. Tapi ya retailnya tersiksa banget lah di sini ya. Nggak tahu udah banyak yang kena mental apa enggak. MBMA gimana? Telat ya. Buat yang telat, cek di Ucup, teman-teman. Teman-teman udah telat lama banget ya. Cek di Ucup di 30 menit lalu lah. Next. Buat si Dewa ya. Dewa kita cek dulu. Buangannya gede banget kemarin. Nah ini lanjut lagi. Buangan lagi ya. Value, volume-nya masih kejaga di 5 jutaan. Ini gede. Jadi, buangan masih berlanjut. Sabar-sabar teman-teman, dicek lagi tanggal 8-nya siapa yang masuk, YU, YP, HP, OD, XC, YP-nya mulai nyerok. Baik lagi nih nggak tahu ya ini apakah YP-nya YP siluman atau enggak. Kayaknya sih YP-nya YP siluman ya. Karena frekuensi jualnya relatif kecil. Terus CC, BK, AZ buang barang, XL-nya juga buang. XL sama XC. XC-nya di kiri apa enggak nih? XC-nya di kiri. Nah, ini nggak tahu nih ya. Kurang lebihnya, ya pantau dulu lah anomali ya teman-teman ya. Cek dari tanggal 4, YU, IFPD, KI sama AK-nya masuk. Nah ini RX-nya hold. RXHP sama BB masuk, tapi mulai pelan-pelan. Buangan barang siapa nih? LG, CC, XL. LG, CC, XL. Oke, XL-nya buang. Nah, ini XL, YP sama XC-nya di mana ya? Nah, ini nggak kelihatan ya. Nah, YP-nya masih ada. Sama XC kita cek, nggak ada nih. XC nggak ada ya. Jadi nunggu dulu, balik lagi. Kalau ketarik 460, pantau-pantau dulu lah ya, teman-teman ya. Ini kecenderungannya masih trennya turun, soalnya nih. Cek lah apakah kalau misalnya bisa technical rebound, nggak ada yang tahu gitu ya. Tapi paling nggak sih masih bearish lah. Lihat konfirmasi dulu Seninnya kayak gimana. Kayak gitu ya. Nah, terakhir buat bumi ini tadi sempat udah kebahas, jadi sedikit tak review aja. Mau kena MA 200, balik lagi ini yang paling enak buat teman-teman nanti ngambil
daerah 200 kecil ya 200, kalau dikasih 190 bisa coba-coba tipis-tipis serok kayak kemarin ya. Memang daerah yang kuat di 200 nih, 197, 200, kena tarik lagi dia. Jadi kalau misalnya dikasih nanti emang agak ketarik turun ya, bisa coba tipis-tipis. Terus diuji lagi apakah bener si bumi itu dijagain di 200-an, di bid overnya apakah ada tiba-tiba yang makan gede, kayak gitu ya. Untuk memastikan apakah bumi ini sebenarnya secara nggak langsung emang bener-bener mau dibawa ke MSCI lagi nggak sih gitu ya tesisnya ya. Ini mereka masih mau bawa nggak sih si bumi itu. Karena kalau misalnya pun dilihat di sini harganya jadi kalau ada yang jaga jadinya bagus banget. Kayak gitu ya, liquidity-nya terjaga, harganya kelihatannya juga kalau teman-teman lihat tidak dimanipulasi gitu ya. At least ada yang maintain di situ. Dan itu yang harus dicek ya beberapa hari ke depan. Jadi kalau misalnya teman-teman yang belum punya bumi di harga 200 kena bawah dikit ya lumayan. Jadi kurang lebihnya begitu, tapi balik lagi dipantau ya. Masuknya tipis-tipis kalau misalnya memang kalian mau ngincernya si bumi ini sama MSCI kayak gitu. Kalau dicek lagi bumi, nah ini bener bumi, sumpah. 567 sideways, 567. 5 ya tah. Oh iya ya, nih. Ini kalau teman-teman lihat nih, 567-nya nggak kemana-mana ya. Zigzag, zigzag, zigzag. Oke, 567-nya 000, sempat sepi sedikit. Terus besokannya dibanting nih. Nah, ini lihat lagi ya. Kalau memang ketarik, lihat nih, ada area-area cakep ya, MA200. Buat ngoleksi tipis-tipis. Bisa. Tapi inget ya, pegangnya bisa 6 bulan ke depan ya. Tapi sampai akhir tahun nih, teman-teman bisa pegangnya bumi. Jadi kalau misalnya memang teman-teman yang nyangkutnya dari atas ya, mau nggak mau sabar. Kalau mau averaging tipis-tipis dulu, ya kan? Karena kalau di bulan Mei ini ternyata dapat ada hantaman bagus turun sampai ke bawah, kalian bisa ngambil sweep-nya itu, gitu ya. Karena memang sementara lihat dulu sampai area-area 197, sama ya di sisi lain ada satu area kalau misalnya kita bilang di sini ada fair value gap ya, sampai 167 retest ini fair value gap ya di sini. Kayak begitu. Sementara kayak gitu, MA200, terus cek di sini buat si bumi kayak gimana. Buat di tanggal 8-nya, ZPSS masuk, ya kan? Nih, yang koleksi-koleksi ya. XL, YP, ini cakep sih buangannya ya. Pas 1 juta lot full. Nah, ini ketahuan nih. Bandarnya ngecilin ya. ZP-nya Akum, SS, XL, YP, X-nya numpuk jadi satu di kiri. Lihat Mamang Guyur, IF, AK, sama AI-nya buang barang. Nah, ini sulit lah ngitunginnya ya. Karena jutaan lot. Tapi yang lihat SS, lihat nih. Kok bisa dia buangannya cakep pas persis 1 juta lot ya. Berarti kan dijagain nih. Gitu ya teman-teman ya. Karena ini pasti dihitung nih. Bisa 1 juta lot pas ini dihitung. Berarti dia buangannya pakai 2336 frekuensi ya. Jadi dia transaksikan buangannya 2300 kali, tapi totalnya 1 juta lot. Ini berarti beneran dijagain. Gitu ya. Udah mulai ngerti nih sekarang nih. Capek ya, yeping dulu ya. Buangannya 82M dari siapa nih? Mamang Guyur, IF, sama AK. Jadi udah tahu lah ya. Yang makanin SS, tiba-tiba RB-nya keluar, RB-nya nggak kelihatan lagi. Ya, tapi kalau misalnya dari basis harga ya teman-teman tahu lah kurang lebihnya sampai di mana. Oke, kurang lebih seperti itu ya buat di saham-saham emas. Newsnya jelek, tapi tetap dipantau dulu teman-teman, wait and see, karena pas di hari Jumat bantingan. Jadi kita belum tahu nih Seninnya lanjut bantingan atau enggak. Oke? Jos.